Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu. Dalam video ini, saya Nur Hidayati, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SD Negeri Dasan Kabupaten Sumbawa Barat, akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Adapun kerangka pembelajaran pada modul 1.1 adalah yang pertama mulai dari diri, yaitu membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, eksplorasi konsep untuk memperkuat pemahaman tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang ketiga, ruang kolaborasi, yaitu memberi ruang untuk berkolaborasi dengan sesama anggota CGP untuk mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah untuk menebalkan kekuatan kodrat murid sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat. Yang keempat adalah demonstrasi kontekstual, yaitu CGP mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Kemudian yang kelima, elaborasi pemahaman dilakukan dengan menuangkan berbagai pertanyaan tentang materi refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan dibahas bersama instruktur. Dan yang keenam adalah koneksi antar materi, yaitu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pemahaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dengan cara memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid agar dapat bertumbuh dan berkembang secara utuh sehingga mampu memuliakan dirinya sendiri dan orang lain serta menjadi pribadi yang mandiri. Kemudian, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, trilogi pendidikan, kemudian sistem Among atau konsep menuntun, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, pendidikan yang berpihak pada murid, kemudian pendidikan budi pekerti, trikon Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris, merdeka lahir batin, tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat, bukan tabula rasa, dan pendidik ibarat petani atau tukang kebun. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid, dan saya juga hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Sehingga jika nilai mencapai KKM, maka pembelajaran saya anggap berhasil. Kemudian, murid hanya sebagai objek pembelajaran, bukan sebagai subjek pembelajaran, sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru. Saya tidak memperhatikan apakah murid sudah benar-benar paham atau belum tentang materi pelajaran yang diberikan. Semua siswa diperlakukan sama, pembelajaran hanya dilakukan dengan membaca, menulis, dan menghafal materi saja. Sehingga saya sering merasa gagal dan mengeluh apabila banyak murid yang tidak tuntas atau tidak mencapai KKM setelah melakukan evaluasi. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidaklah tepat.
Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, baik itu aspek kognitif, psikomotorik, afektif, spiritual, sosial, maupun budaya. Murid diperlakukan sebagai subjek pembelajaran, sehingga murid bebas berekspresi, berpendapat, dan berkreasi. Guru hendaknya berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru juga harus mempelajari karakter murid. Guru harus memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, dan guru juga harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati. Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Kemudian, menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Mengenali karakteristik dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Pembelajaran bukan lagi menuntut, tapi menuntun. Dan saya juga akan berusaha menjadi teladan yang baik bagi murid dalam perkataan maupun perbuatan.